warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semua. Pagi Bu. Oke, baiklah, pada pagi ini kita masuk ke materi ekonomi kita, fokus ke materi kegiatan ekonomi. Nah, kalian mungkin di waktu SD sudah tahu apa itu produksi, distribusi, konsumsi. Nah, untuk kali ini kita akan memperdalamkan materi tersebut. Untuk itu, silakan Ananda Ibu semua menyaksikan video ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Menjelaskan kegiatan ekonomi secara global, dan 2. Mengidentifikasi faktor-faktor kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, kegiatan ekonomi akan terus dilakukan oleh seseorang karena kebutuhan manusia semakin bertambah dengan dihadapkan pada alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Lalu, apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Nah, kegiatan ini bertujuan menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Nah, adapun bentuk kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia meliputi 3 kegiatan, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Baiklah, kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari kegiatan produksi. Apa itu kegiatan produksi? Nah, produksi dalam kegiatan ekonomi artinya adalah setiap kegiatan atau usaha manusia untuk menghasilkan atau menambah nilai guna barang dan jasa. Nah, untuk sebagai contoh kegiatan ekonomi, contoh kegiatan ekonomi dalam produksi seperti menanam padi, itu menghasilkan, mengambil ikan dari laut, itu menambah guna tempat. Terus selanjutnya menjahit kain dari kain menjadi celana atau rok, itu menambah guna bentuk. Nah, jadi kegiatan ekonomi produksi, kegiatan produksi dalam kegiatan ekonomi itu mencakup 2 hal, yaitu mencipta atau menghasilkan barang dan jasa, serta menambah guna barang dan jasa. Nah, orang yang melakukan kegiatan produksi kita sebut dengan produsen. Nah, kita lihat lagi tujuan dari produksi. Apa sih tujuan produksi itu? Tujuan produksi itu ada beberapa tujuan. 1. Memenuhi kebutuhan manusia. Yang kedua, mencari keuntungan atau laba. Yang ketiga, menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Yang keempat, meningkatkan mutu dan jumlah produksi. Dan yang terakhir adalah mengganti barang yang out dan rusak karena dipakai atau karena bencana. Nah, faktor-faktor produksi itu apa saja? Nah, faktor produksi terdiri dari ada faktor produksi alam, faktor produksi tenaga kerja, faktor produksi modal, dan faktor produksi kewirausahaan. Nah, mari kita bahas satu persatu apa saja faktor sumber daya alam itu. Faktor produksi alam itu. Don't forget to press the red subscribe button and turn on the bell image. Faktor produksi alam yang terdiri dari tanah, hutan, ya, artinya di sini faktor produksi yang disediakan oleh alam yang meliputi tanah, kekayaan hutan, kekayaan laut, air, iklim, dan lain-lain. Kalau faktor produksi tenaga kerja, yaitu faktor produksi yang berupa tenaga kerja manusia. Nah, kalau faktor produksi modal, yaitu faktor produksi semua hasil produksi berupa benda yang diciptakan untuk menghasilkan barang atau jasa yang lain. Yang ketiga, terakhir ada faktor produksi kewirausahaan, yaitu kemampuan seseorang untuk mengelola suatu usaha. Nah,
modal dan faktor kewirausahaan itu adalah merupakan faktor-faktor daripada produksi. Nah, kita lanjut ke distribusi. Distribusi dalam kegiatan ekonomi adalah suatu proses yang menunjukkan penyaluran barang yang dibuat dari produsen kepada konsumen. Orang yang melakukan kegiatan distribusi kita sebut dengan distributor. Apa sih tujuan distribusi itu? Nah, tujuan distribusi itu adalah satu, kelangsungan hidup kegiatan produksi terjamin. Yang kedua, barang atau jasa hasil produksi dapat bermanfaat bagi konsumen. Lalu, konsumen dapat mendapatkan barang yang dibutuhkan dengan mudah. Nah, adapun jenis-jenis kegiatan distribusi itu ada 3. Ada distribusi langsung, ada distribusi semi langsung, dan ada distribusi tidak langsung. Nah, apa yang dimaksud dengan distribusi langsung itu? Nah, distribusi langsung merupakan kegiatan ekonomi yang barang atau jasanya didistribusikan tanpa melalui perantara. Dengan kata lain, langsung ke konsumen. Contohnya, seorang pedagang sate langsung menjual dagangannya ke konsumen. Itu adalah contoh dari distribusi langsung. Nah, selanjutnya ada distribusi semi langsung. Nah, distribusi semi langsung. Dalam distribusi semi langsung, barang atau jasa didistribusikan dari produsen ke konsumen lewat perantara. Artinya lewat perantara pedagang yang merupakan bagian dari konsumen. Contohnya misalnya pabrik tekstil menyalurkan kainnya melalui penyalur khusus. Terus selanjutnya ada lagi distribusi tidak langsung. Nah, sistem distribusi yang tidak langsung dijalankan lewat produsen kepada konsumen melalui agen makelar, pioner, atau pedagang kecil yang berperan sebagai perantara. Contohnya, perusahaan Milah menjual misalnya ke market seluruh. Sound recommendation that's perfect for your movie. Itu? Don't forget to press the red subscribe button and turn on the bell image. Memakai, menggunakan, atau menghabiskan kegunaan suatu barang baik secara berangsur maupun sekaligus habis. Itulah yang dinamakan dengan konsumsi. Nah, contohnya apa? Berbelanja, memakan nasi, memakai sepatu. Nah, adapun orang yang melakukan kegiatan konsumsi ini kita namakan dengan konsumen. Adapun tujuan konsumsi itu adalah satu, mengurangi nilai guna barang atau jasa secara bertahap, terus menghabiskan nilai guna barang sekaligus, terus memuaskan kebutuhan secara fisik atau memuaskan kebutuhan secara rohani. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi